Jumpa lagi dengan saya. Anda mungkin ingat sebuah tips atau sebuah pepatah dari generasi di atas kita sebelumnya yang mengatakan hitung dulu sampai 20 sebelum Anda pernah mengucapkan sesuatu. Atau ada pepatah daerah mengatakan gigit dulu lidah Anda sebelum Anda berbicara. Atau mungkin tulis surat, tapi jangan Anda kirim dulu. Endapkan 3 hari, kemudian barulah Anda baca kembali. Dan di situ Anda boleh memperbaiki surat tersebut atau Anda tidak usah mengirimkannya. Ini merupakan pengakuan dari generasi sebelum kita bahwa kita bisa dan mampu masuk dalam keadaan suasana hati atau mood atau perasaan tertentu, dan di dalamnya kita merasakan kegelisahan, tidak berpikir jernih, atau bisa saja sangat-sangat excited. Dan kemudian energi tersebut setelah kita endapkan berhari-hari atau 2-3 hari, atau kita pepatah Inggrisnya mengatakan sleep on it, atau menunggu air keruh itu menjadi bening kembali sampai lumpurnya mengendap, maka energi tersebut memudar dan kehilangan kekuatannya. Ketika kita mampu meluangkan waktu untuk merasakan perasaan atau emosi tertentu tersebut mereda, maka kita bisa melihat segala sesuatu dengan jernih. Dan mungkin kita akan berkata bahwa, wow, saya tidak semarah kemarin, atau oh ternyata saya bisa melihat sudut pandang lain, oh saya mungkin bisa lebih punya kalimat yang lebih baik, oh itu sebenarnya tidak membuat saya kesal seperti apa yang saya rasakan sebelum-sebelumnya. Jadi apa yang terjadi pada saat-saat itu adalah kita dicengkram atau digrip oleh kumpulan sejarah psikis kita sendiri yang muncul dari pola asuh dari semenjak kita kecil, dan Jung menamai kekuatan ini sebagai kompleks. Nah, Jung tidak menciptakan istilah kompleks, tetapi dia pada awal-awal karirnya dia memahami bahwa istilah kompleks, dia memahami kekuatan kondisi psikis ini dari waktu ke waktu seolah-olah merasuki kesadaran consciousness, kesadaran ego, dan memberi kita semacam program yang dihasilkan, yang tercipta dari sejarah kehidupan kita dari kecil. Kita memiliki kompleks karena kita memiliki sejarah yang bisa membuat 2 hal terjadi dalam diri kita, baik sejarah yang positif maupun sejarah yang negatif. Jika Anda memiliki pengalaman positif dalam hubungan dengan orang tua Anda, maka Anda akan mampu membentuk positif kompleks. Jikalau Anda tidak memiliki pengalaman positif atau alias memiliki negatif dalam pola hubungan Anda dengan orang tua Anda atau dengan caregivers Anda, maka Anda akan membentuk yang disebut dengan negatif kompleks. Jika Anda zaman dahulu sering dibully atau tidak mengalami fair play dalam sejarah hidup Anda, maka Anda tidak mungkin memiliki konsep keadilan, dan seterusnya. Jadi ada kompleks positif yang bekerja dalam hidup kita, dan ada kompleks negatif yang mengganggu. Pengalaman hidup di awal, di waktu kecil, di mana kita merasa kewalahan atau tidak berdaya atau ditinggalkan, dapat terpicu kapan saja. Dan mereka dapat muncul dan seolah-olah merasuki kita untuk jangka waktu tertentu, dan sangat sulit untuk mengetahui tentang seseorang yang berada dalam cengkraman kompleks. Karena kompleks berasal dari lapisan alam bawah sadar pribadi, atau yang Jung sebut dengan nama personal unconscious. Akan tetapi, kompleks tersebut ternyata terhubung dengan collective unconscious, yang penghuninya adalah archetype. Jadi inti dari kompleks tersebut, meskipun kompleks tersebut menghuni personal unconscious, maka atomnya atau nukleusnya berada di dalam collective unconscious. Dan tidak banyak yang kita bisa katakan ketika kita digrip atau dicengkram oleh kompleks tersebut. Oleh karena itu, Jung kerap kali mengatakan ketika kita berada di bawah pengaruh kompleks, kita berusaha untuk melakukan sesuatu untuk meredakan energi
cengkeraman kompleks tersebut sehingga kita memiliki kejernihan dalam berpikir dan kita juga bisa merasakan ketenangan dalam membuat keputusan. Jadi kompleks merupakan pemicuan sesaat dari sejarah psikis kita dari masa lampau, dan jika kita ingin menjalani hidup yang lebih bijaksana, hidup yang sesuai dengan nilai-nilai kita perlu memulai memetakan kompleks kita. Kita perlu mulai merenungkan apa pemicu yang mengaktifkan sejarah psikis psikologis kita, dan mungkin memaksakan pola pada hubungan kita atau pada perilaku hidup kita, dan pola-pola itu seringkali tidak mewakili kemungkinan terbaik kita atau nilai-nilai yang kita nyatakan sebenarnya. Ketika Freud berpendapat dreams adalah pintu gerbang menuju the unconscious, sebaliknya Jung mengatakan bukan dreams yang merupakan pintu gerbang masuk ke dalam unconscious, yaitu kompleks lah yang sebenarnya memicu diri kita untuk masuk ke dalam unconscious dan mengenali bagian-bagian aspek diri kita yang selama ini kita tekan, kita deny, kita sangkal, yang kerap kali Jung namakan dengan shadow. Jadi di bawah itu semua kita perlu menyadari bahwa ada dialog yang diperlukan dengan apa yang kita sebut alam bawah sadar, dan kita tidak dapat berbicara langsung dengan alam bawah sadar. Jadi ketika ia mengganggu hidup kita harus memeriksanya dan bekerja mundur untuk mencoba melihat dari mana asalnya. Jadi studi tentang kompleks adalah pengantar yang mendalam tentang personal psychology. Apa hambatan kita dalam hidup yang terus muncul? Karena bagaimanapun juga kita adalah satu-satunya yang konsisten dalam semua drama panjang yang kita sebut dengan hidup. Dalam semua adegan itu kita adalah orang yang membuat pilihan setiap hari. Apa yang menciptakan pola-pola itu, khususnya pola-pola yang merusak atau pola-pola yang kontraproduktif bagi kesejahteraan kita sendiri atau orang lain. Dan ketika kita mulai menanyakan pertanyaan-pertanyaan itu, kita mulai melihat bagaimana dan apa jenis kompleks tersebut dan apa kepribadian yang terpecah belah yang disebabkan oleh kompleks tersebut. Begitulah salah satu perjalanan yang perlu kita jalani dalam mengarungi perjalanan ke dalam the unconscious, dan kompleks membuat diri kita terpecah belah. Dan ketika kita menyatukan kompleks tersebut dengan cara mengintegrasikan bagian-bagian atau aspek yang selama ini kita tidak sadari atau kita deny atau kita sangkal, maka jadi sadar akan jenis kompleks yang teraktivasi dalam diri kita merupakan langkah pertama menuju consciousness. Demikian, sampai ketemu di episode berikutnya.